Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abar rafiq qawli la minhu wala na'ami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya As-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz san jami' wali songo ujusan Baholil Bangkalan Madura wa ilaro Mbah Semasari Jombang Mbah Hasbullah Ki Asas Samsul Arifin Situbondo wa ilaro Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Soleh Semendi, Mbah Surga Surgi, Mbah Selagah, Mbah Khotam, Mbah Gede Pasuruan, Husan ilaro Mbah Yai Ahmad Sidik Jember, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maksum, Mbah Maimun Zubair Rembang, Husan ilaro Kiai Haji Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Kiai Haji Muhammadun, Wajah Nyai Salamah, Pati dan semua guru-guru saya yang ada di Pati. Wana khususan ilaro Mbah Arwani Kudus, Ki Turekan Kudus, Mbah Makmun, Mbah Yai Ali, Mbah Anwar, Mbah Fatoni Kudus, Mbah Saleh Darat Semarang, Abu Yadim Yati Banten, Syekh Nawawi Banten, semua sesepuh Banten dan Cirebon, khususan ilaro Ki Haji Yusuf Taujiri Garut, Kang Ayib Cirebon, Ki Haji Ilyas Ruqyat, Ajengan Khair Afandi, kemudian Abah Anom Tasikmalaya, semua para ulama-ulama yang ada di Jabodetabek, Husan ilaro Ki Nur Ali Bekasi, Ki Abdullah Syafi'i Jakarta, Husan ilaro Mama Falak Bagintongan, Ki Aang Noh ya, Ki Ahmad Syatibi Cianjur, nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang halaman 58, babul fa'ili. Kalian ada yang al-babu. Cetakannya ada. Cetakan kitab saya al-babul
fa'ili. Ini tulisan di kitab saya. Kalian ada yang begitu? Ada? Ada yang babu, nggak ada alnya. Nah, itu yang benar. Ini salah. Al ini harusnya nggak ada. Yo, jelas kan? Kenapa? Ini adalah mudhof dan fa'il mudhof. Ilah isim mudhof nggak boleh kemasukan al. Yo, jelas itu. Nah, itu kayak kecuali ini berupa isim sifat. Tuh, seperti al-ja'dus syafar. Nah, itu awaslu al bidil mudhofi muktafar. Nah, itu kalau ini enggak muktafar. Nah, terus gimana? Ya salah. Baru ngaji aja langsung salah. Oh, ngerti? Nah, lu ada alnya kan, Drik? Dicoret. Maksudnya dilingkari. Saya kok minjem sini. Minjem pulpennya, awas nyenggol. Oh. Begitu cara ngaji, jangan main ini. Nah, dibuletin nih. Ya kalau salah ya disalahin gitu kan. Kan yang salah bukan kitabnya. Boleh jadi yang nulis kitab dipercetakan gitu loh. Babul fa'ili. Ai hadza babul fa'ili. Bermula ini itu bab fa'il. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya mengi'rab babul fa'il itu kama keterangan takot dama yang telah lalu apa ma. Artinya kemarin boleh 3 cara bahkan 4 cara menafsirinya. Ya udah dibahas kemarin babul af'ali apa. Jadi boleh babu khobar, mubtadanya dibuang kalau ditakdirkan huwa. Boleh babul fa'ili itu sebagai mubtada. Babul fa'ili hadza mahalluhu. Kan kemarin gitu. Boleh juga dibaca baba. Ai uzkur babal fa'ili. Kemarin sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Secara definisi al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Al-fa'ilu bermula fa'il. Wa ya fa'il, al ismu itu isim, al marfu'u yang dibaca rofa, al madhkuru yang disebutkan, qablahu dalam sebelumnya isim, apa fi'luhu fi'ilnya isim. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya itu jelimet. Nah, lafadz al fa'ilu tarkibnya mubtadaun itu sebagai mubtada. Jadi tadi al-fa'ilu bermula fa'il. Nah, karena al-fa'ilu mubtada marfu'un yang dibaca rofa bil ibtidai sebab permulaan kalam. Huwa ya fa'il, kalimat huwa dhamiru faslin itu sebagai dhamir fasol. Dhamir fasol itu apa? Dhamir pemisah. Pemisah apa? Antara mubtada dan khobar, itu maksudnya dhamir fasol. Ntar apa sih dhamir fasol? Dhamir pemisah. Pemisah apa? Antara mubtada dan khobar. Alal asohi, menurut pendapat yang asoh, yang paling soheh. Nah, karena huwa ditarkib sebagai dhamir fasol, jadi la mahalla lahu minal i'rabi. La mahalla yang tidak ada posisi, yang tidak ada mahal, lahu bagi huwa minal i'rabi dari i'rab. Ya nggak usah di i'rab, nggak ada i'rabnya karena fungsinya hanya pemisah, memisahkan antara mubtada dan khobar biar tidak bertemu langsung. Nah itu apa? Menurut kaul asoh, pembandingnya asoh soheh. Tuh, ngerti maksudnya? Bawahnya soheh namanya do'if. Bawahnya do'if berarti ad'af. Bawahnya ad'af berarti marjuh. Itu runtutan hukum seperti itu. Kalau pembandingnya asoh berarti soheh. Benar, soheh kan kalah dengan asoh. Akan paling soheh. Nah, kalau menurut soheh, huwa bisa menjadi khobar. Khobar jumlah. Jadi ada juga yang mengartikan huwa itu bermula fa'il, al ismu itu isim. Nah itu soheh gitu loh. Oke lanjut. Al ismu itu isim.
Lafat al-ismu khobarul mubtada'i itu sebagai khobarnya mubtada. Marfu'un yang dibaca rofa bil mubtada'i oleh mubtada. Sifatnya isim al-marfu'u yang dibaca rofa. Lafat al-marfu' na'tun itu sebagai na'at lil ismu terhadap lafat al-ismu wal ismu itu loh. Nah itu maksudnya lil ismu. Jadi kok ada lamnya kok lil ismu bukan lil ismi, itu namanya i'rab hikayah. Kalau hikayah itu menceritakan apa adanya. Itu perlu saya tegaskan seperti itu supaya kalian tidak rancu. Kok lil ismu? Oh gitu loh. Kalau kalian baca apa adanya ya lil ismi, ya gak apa-apa. Bagi lafat harus dijelasin juga. Lafat al ismu yang tadinya sebelumnya itu al ismu. Tuh nyambung. Oke. Wa na'tul marfu'i, dan bermula na'atnya isim yang dibaca rofa yaitu lafat al ismu marfu'un itu dibaca rofa karena al ismu itu mausub, sementara al marfu' adalah sifat atau na'at, maka na'atnya isim yang dibaca rofa ya dibaca rofa. Al madhkuru yang disebutkan lafat al madhkuru na'tun sanin, na'tun itu sebagai na'at, sanin yang kedua. Nah sifat atau na'at yang kedua lil ismu terhadap lafat al ismu. I'rab hikayah lagi. Wa na'tul marfu'i, dan bermula na'atnya isim yang dibaca rofa, marfu'un itu dibaca rofa. Disebutkan qablahu, dalam sebelumnya isim. Berarti isim berarti apa? Fa'il. Lafat qablahu dzarfu makanin itu sebagai dzaraf makan. Dzaraf wadah, makan tempat. Sebelum itu kan berarti menunjukkan tempat gitu loh. Mansubun yang dibaca nasab qabla. Nah itu dibaca nasab. Ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf. Bil madhkuru kalau Rabbikaya bil madhkuri dengan lafat al madhkuru itu loh, al madhkuru dia yang disebutkan qablahu dalam sebelumnya isim. Jadi yang membaca nasab qablahu dibaca la, itu kan namanya dibaca nasab. Loh yang menasabkan qabla itu apa? Yaitu lafat al madhkur, isim maf'ul yang bisa beramal seperti fiilnya. Tuh. Itulah namanya isim sifat. Isim sifat itu masdar, isim fa'il atau isim maf'ul termasuk sifat musyabbahat. Nah, itu namanya isim sifat. Wa qabla, dan bermula lafaz qabla mudhafun itu sebagai isim yang disandarkan atau isim mudhaf. Wal ha'u yaitu hunya mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Mabniyun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dham fi mahalli jarin dalam mahal jar. Wal madhkuru, dan bermula lafaz al madhkuru itu ismu maf'ulin, tarkibnya sebagai isim maf'ul dalam ilmu sorob. Dzakaro yadhkuru zikron wa madhkaron fahuwa dzakirun wa dzaka madhkurun, dikasih al jadi al madhkuru. Kupas tuntas seperti itu. Wa qauluhu fi'luhu, dan bermula ucapannya musonib fi'luhu yaitu lafaz fi'luhu naibu fa'ilihi itu sebagai naibul fa'ilnya al madhkuru. Loh kok naibul fa'il? Nah ini perhatikan, isim maf'ul itu beramal seperti fi'ilnya, tapi fi'il yang mabni majhul. Jadi al madhkuru itu sama dengan menafsiri lafaz dzukiro kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari yudhkaru, maka fi'luhu tarkibnya sebagai naibul fa'il. Jelas? Oh, ini saya tulis. Enggak apa-apa. Biar langsung jelas. Al fa'ilu huwa al ismu alman
Al-fa'ilu wal ismul marfu'u. Ini kok sama isim maf'ul. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Nah, ini loh al-madhkuru kan isim maf'ul nih. Beramal seperti fi'il. Kan gitu. Tapi bukan fi'il mabni maklum, tapi fi'il mabni majhul. Kalau di fi'il kan, kalau madhi berarti dzukira. Kalau mudhari berarti yudhkaru. Tuh, begitu cara membedahnya. Maka fi'lu tarkibnya di sini sebagai naibul, supaya nyambung kalian, ntar keder lagi. Kok naibul fa'il? Mana fi'ilnya? Yaitu al-madhkur. Lah kenapa emang dengan al-madhkur? Kan gitu. Kalau dikejar lagi seperti itu, harus kalian bisa membedah. Al-madhkur isim maf'ul. Isim maf'ul itu beramal seperti fi'ilnya. Tapi fi'il yang mabni majhul. Maka lafadz fi'luhu tarkibnya sebagai naibul fa'il. Nyambung? Oh. Sama al-marfu juga naibul fa'il. Loh gitu loh. Marfu'un yang dibaca rofa, lafadz fi'lu itu dibaca rofa. Bidhammati dengan dhammah adz-dzahirati yang nampak. Wa fi'lu dan bermula lafadz fi'lu itu mudhafun isim mudhaf. Isim yang disandarkan. Wal ha'u dan bermula haknya mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Saya rasa tarkibnya gampang ya, sudah bisa difahami ya. Sekarang yakni penafsirannya, menghendaki siapa musannif annal fa'ila pada sesungguhnya fa'il fi istilahin nuhati di dalam istilah ulama-ulama nahwu. An-nuhat saya garis bawahi nuhati, nuhatun ya. Itu jamak dari mufradnya adalah nahin. Tuh, nyambung? Ali tulis seperti romin. Jamaknya rumatun. Nuhatin ini asalnya ini biar kalian tahu kronologisnya. Diperhatikan aja nah, nanti kemana nih? Nuhatun itu asalnya nuhayatun. Nanti kalau ada lagi, maksud saya nggak usah saya jelaskan, gitu loh. Udah paham kan? Kok nuhayatun ngikuti wazan fu'alatun? Kok fu'alatun? Nih perhatikan. Setelah ha ini kan ya. Ya ini di harokatin. Oke. Jatuh setelah fathah. Orang Arab itu berat. Ya akhirnya diganti alif menjadi nuhatun. Nyambung? Bekeng udah ngantuk mulu, geng. Rumatun itu sama asalnya rumayatun. Ayaknya jatuh setelah fathah, yaknya diganti alif menjadi rumatun. Ya kalau alfiahnya itu finahwi romin dutirodin fu'alah. Finahwi romin isim mufrad yang mengikuti wazan romin. Maksudnya wazan romin itu apa? Isim mangkus. Hadin. Ini kan nggak ada hadin. Hadin zamannya hudatul ummah. Hudayatun. Semua seperti itu. Nah, itu maksudnya isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun tapi berupa isim mangkus. Isim mangkus itu berarti huruf akhirnya berupa iya. Maka jamak taksirnya ngikuti wazan fu'alatun. Lah kok di sini bisa nuhatun? Proses i'lal. Nyambung? Oh, ini bukan masalah gampang, ini masalah sulit. Kalian pemula kalau nggak langsung dijelaskan seperti ini pasti keder. Loh. Biar ngerti kronologisnya. Loh, kalau nggak keder malah enak. Begitu loh.
Ingda. Jadi jamaknya nakhin, kadang-kadang nuhatun, kadang-kadang nahwiyun atau nahwiyin, gitu loh. Fi istilahin nuhati. Dalam istilahnya ulama-ulama ahli nahwu, itu nuhat. Artinya nahayanhu, nahwan, itu kan isim mangkus. Kan gitu kan, nakhin asalnya nakhiyun, nakhiyun asalnya nakhiwun, loh gitu loh. Panjang itu proses ilalnya, nggak sesederhana begitu. Udah Aldi, kalau udah nggak kuat tidur aja tidur nggak apa-apa. Alah, denger kok kagak, udah biarin dah, kasihan. Oke lanjut. Wa ya fa'il ingzan nuhati. Al ismu itu isim, al marfu'u yang dibaca rofa. Alladzi dzukira. Nah itu menafsiri al madzkur berarti dzukira. Alladzi yaitu isim marfu'. Dzukira yang disebutkan, qablahu dalam sebelumnya isim marfu', apa fi'luhu, fi'ilnya isim. Simpelnya gini, fa'il adalah isim, kan gitu secara definisi. Isim yang dibaca rofa, yang fi'ilnya disebutkan sebelum isim tadi. Terjemahan simpelnya, fa'il adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il. Nih contohnya, gampangannya, koma Amrun deh, kasihan Zaid, masa Zaid mulu diri ya enggak. Koma Amrun, koma setruk itu, itu Pak koma. Lah iya, koma berdiri, koma itu mah koma bahasa Indonesia. Siapa? Amrun. Nah, fa'il kodenya fa, nanti naibul fa'il kodenya na. Nah, kan sama-sama siapa tuh. Dan ini hanya anak pesantren tradisional yang punya istilah seperti ini, kode. Ini kan bahasa sandi. Amrun ini isim bukan? Ciri isimnya apa? Tanwin. Oke. Dibaca rofa apa bukan? Tanda rofanya apa? Oke, isim yang dibaca rofa. Yang disebutkan sebelum fi'il ini, sebelum isim ini fi'ilnya. Artinya Amrun kan jatuh setelah koma. Koma ini fi'il bukan? Fi'il. Nah, Amrun karena isim yang dibaca rofa, yang disebutkan sebelumnya fi'il disebut sebelumnya, maka definisi fa'il dalam kalimat Amrun sudah memenuhi syarat. Isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il. Gampangannya begitu kalau terjemahan bebasnya. Nyambung ya? Nah, faqauluhu, ini dikupas. Ini belajar apa namanya? Sedikit belajar ilmu mantik. Faqauluhu, maka bermula ucapannya musannif, al ismu, yaitu lafadz al ismu, jinsun itu isim jenis. Isim jenis itu apa? Isim yang menunjukkan mana jenis. Jenis itu kan bahasa Indonesia udah. Mutanawilun, yang mencakup li jami'il asma'i, terhadap semua isim-isim. Karena definisinya fa'il itu adalah al ismu itu isim, sementara isim itu adalah termasuk jenis yang mencakup semua isim. Wa mukhrijun, dan itu yang mengeluarkan, dalam arti mengecualikan, lil harfi, terhadap huruf. Azka disimak, jangan meleng mulu. Mukhrijun, yang mengeluarkan atau mengecualikan, lil harfi, terhadap huruf, wal fi'li, dan fi'il. Artinya huruf dan fi'il itu sama sekali tidak bisa menjadi fa'il. Karena syarat utamanya fa'il adalah isim, kata benda. Kalau fi'il kan kata kerja, nggak boleh kata kerja sebagai pelaku. Tutup Aldi, mau anggap selebar itu juga main ya. Tuh.
Begitu juga huruf. Huruf itu kata sambung, to be. Kalau bahasa Inggrisnya nggak bisa mencakup atau nggak bisa menjadi fa'il. Fala yakunu, maka tidak boleh jadi apa kullun masing-masing minhuma dari huruf dan fi'il, tidak boleh jadi itu fa'ilan sebagai fa'il. Tuh, itu kupasannya, penafsirannya. Tuh, itu sedikit ilmu mantek gitu. Wa qauluhu, dan bermula ucapannya musonib al marfu'u, yaitu lafadz al marfu'. Definisi fa'il tadi selain isim, yang kedua adalah al marfu'. Ucapannya musonif al marfu' itu mukhrijun, itu mengecualikan atau mengeluarkan lil mansubi, terhadap isim yang dibaca nasab, wal majruri, dan yang dibaca jer. Baik dibaca jer bil idhofati, sebab idhofah disandarkan mudhof ilaih, au bi harfil jarri, atau dengan huruf jer, sifatnya huruf jer al asli, yang asal. Fala yakunu, maka tidak boleh jadi apa kullun masing-masing minhuma dari mansub dan majrur fa'ilan, itu sebagai fa'il. Isim yang dibaca nasab dan isim yang dibaca jer tidak boleh menjadi fa'il. Kenapa? Karena definisi fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Karena isim harus, karena fa'il syaratnya harus isim yang dibaca rofa, maka al marfu mengecualikan pada mansub dan pada majrur. Majrur ada dua, ada majrur dibaca jer sebab idhofah, ada dibaca jer sebagai dibaca jer sebab huruf jer yang asli. Udah lapi, lu udah ngantuk, mau lagi dijelasin serius masih geludakan aja ya, makanya didengerin apa? Engkong malah ngantuk, cuci muka. Tuh, ngajinya serius seperti ini, paham insya Allah, dan setiap hari ikut, itu pasti paham. Nah, kalau kalian sekali aja nggak ikut ngaji, maka cutel, dalam arti terputus dari kupasan-kupasan sebelumnya. Nah, itulah ngaji itu harus istiqomah. Tuh, dengar Rizky, jangan di rumah 5 hari, kemari 2 hari. Ya, lu juga lu. Ya iya, adik lu ngaji nggak? Lagi ulangan. Iya enggak, bukan lagi ujian, bukan. Makan ujian mulu tiap hari, ujian hidup. Loh, iya kan? Oke ya, nyambung ya. Illa ala lughatin, kecuali atas logat. Logat itu bahasa. Qalilatin, yang sedikit. Fa innahu, maka sesungguhnya kejadian, ya juzu itu boleh. Artinya benar. Ya juzu itu boleh apa nasbul fa'ili, menasobkan fa'il, membaca nasab fa'il, wa raf'ul maf'uli, dan membaca rofa maf'ul, inda tamayyuzihima, ketika bisa bedanya fa'il dan maf'ul. Nahwu khariqal thauba al mismaru, khariqa membakar, al-thauba iyalah bener lah, pada pakaian. Al-thaubu ya, khariqat thaubu al mismaru biraf itsauba. Athaubu, makanya itu ribet, perhatikan, itu jelimet, hati-hati bacanya. Khariqat thaubu al mismaro, khariqa membakar, mengoyak kok membakar, merobek gitu loh. Khariqa mengoyak, merobek. Athauba
athaubu ya, biraf'i thaubu, pada pakaian. Awas, itu walaupun athaubu bukan fa'il, athaubu pada pakaian, apa al-mismaru, al-mismaro, apa paku. Biraf'i thaubu, dengan membaca rofa as-saubu alal maf'uliyati, atas sebagai maf'ul. Kan ribet. Lah iya kan? Wanas bil mismaro, dan membaca nasab lafat al mismaro alal fa'iliyati, atas sebagai fa'il. Harusnya kan begini, harusnya nih nggak apa-apa kan, ini koma amrun kan jelas. Tadi disebutkan fa'il mesti dibaca rofa, maf'ul berarti dibaca nasab. Kadang ada yang membolehkan fa'il dibaca nasab. Awas nih pemula, keder aja. Jadi gini, khoriko, mengoyak, merobek. Athaubu, ini dibaca bu. Pada, ini sebagai maf'ul, tapi maf'ulnya malah dibaca rofa. Apa al-mismaro, ini malah fa'il. Maf'ulnya malah dibaca rofa, fa'ilnya malah dibaca nasab. Boleh, tapi ala lughatin qoli latin, itu menurut bahasa, maksudnya bahasanya orang Arab yang sangat sedikit. Makanya namanya istilahnya logat qolilah. Harusnya kan begini, khoriqat sauba almis maru. Harusnya yang benar tarkibnya as-sauba almis maru. Mengoyak paku itu mengoyak pakaian, merobek maksudnya. Pakaian kesangkut, kecantol paku, robek apa enggak pakaiannya? Yang merobek apa? Paku. Yang dirobek apa? Pakaian. Kan gitu. Berarti mismar paku itu sebagai fa'il, saub sebagai maf'ul. Tapi maf'ulnya malah dibaca rofa, fa'ilnya malah dibaca nasab. Boleh, tapi logat qolilah. Lah lu jangan coba-coba pakai di bocah-bocah lah, ribet lu, ya enggak? Itu jelas ya. Maka disinilah ngopinya kudu kental, jajannya kudu jauh. Jangan gampang menyalahkan. Andaikan ada bahasa kok janggal menurut kita, lebih baik kita tanya dulu. Jelas ya. Nah, ini takutnya kayak begini nih kaedah qolilah. Logat qolilah itu jelimet. Lah kalau orang itu keminter, taunya hanya al-fa'ilu wal ismul marfu'u al madhkuru qablahu fi'luhu, ya enggak? Kalau alfiahnya bagaimana, Kang? Ngantuk mulu Kang Asep mah. Mana nah? Alfiahnya gimana? Saya kok lupa. Lah maka yang terjadi adalah ribut, cekcok. Maka semakin orang itu banyak membaca, semakin orang itu banyak paham, dia cenderung bisa menerima perbedaan-perbedaan, nggak mudah menyalahkan. Kan orang taunya umpamanya Allah, kan umpamanya orang yang taunya sholatnya Allahu Akbar, kan begitu. Begitu ngelihat Allahu Akbar taruh di sini marah-marah, apalagi di bawah, ya megangin perutnya yang kekenyangan. Lah orang meletakkan tangan, orang enggak Allahu Akbar tangannya langsung begini juga. Ngerti nggak maksudnya? Nih umpamanya ini kan nahu, kalau fikih Allahu Akbar kan ada yang begini. Lu lihat aja di TV. Ada juga Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Allahu Akbar begini aja loh, nggak menjadi masalah. Paham nggak maksudnya? Lah itu pentingnya banyak pembelajaran. Jadi nggak cenderung gampang menyalahkan. Dalam ilmu nahu juga sama.
Nah kan dari kemarin sudah saya jelaskan, antara Kufah dengan Basrah itu terjadi konflik yang luar biasa. Maksudnya konflik perbedaan. Nah, belum lagi menurut orang Arab yang asli. Maksudnya orang Arab yang asli itu orang Hijaz. Suku di Arab sendiri kan ada suku Quraisy, ada suku Hudzail, ada suku Taif, ya kan? Ada macam-macam, Bani Makhzum, segala macam. Jadi cara bacanya itu pun beda. Maka kenapa dalam membaca Al-Quran sendiri itu ada istilah qiraah sab'ah, 7 tata cara membaca Al-Quran. Yang kita baca biasanya siratal pakai shad, iya enggak? Tapi ada juga yang baca imam siratal pakai sin. Bahkan lebih parah lagi, ada yang baca ziratal pakai zai. Lah coba kalau kita nggak ngerti ilmu qiraah sab'ah, kemudian gampang mencela, gampang menyalahkan orang lain. Di Thailand aja, saya cuma itu sekarang, kemarin saya kasihin ke siapa itu. Saya pernah dapat Al-Quran dari Ya'la. Ya'la itu Thailand Selatan. Nah itu tulisannya beda. Nah itu diantara sirotol nggak hanya pakai shot, ada yang pakai sin, ada yang pakai zai. Begitu loh. Sirat itu jembatan besar, tapi kalau sirat itu anggap aja gang. Ada juga zai. Loh, kalau kita salah memaknai, salah mengartikan, ya ujung-ujungnya pasti. Nah, yang bahaya itu di kalangan orang awam, ya model kayak kita-kita. Sebenarnya belum makom untuk memberi penafsiran yang macam-macam, udah gitu keminter. Lah kan repot. Lah untuk makom kita malah masih makom belajar, udah ngikutin aja. Kan begitu. Nah, andaikan kita mendengarkan sesuatu yang beda sama kita, lebih baik kita bertanya, jangan menyalahkan. Itu pentingnya ilmu nahwu dan pentingnya ilmu perbedaan supaya ngerti manajemen konflik. Itu dibangunin lah. Kalau yang kecil-kecil mah kita maklumin. Ramli cuci muka, Odon lu udah mondar mandir. Ayo cuci muka dulu. Masih ngantuk, cuci pantat. Ya ilah, perempuan siapa yang ngantuk? Siapa itu? Aplah. Lu geser. Nyampe kan nih? Lah, cuci muka. Lah tua-tua pada tidur ya. Aduh. Kalau yang anak-anak nih 3 orang, senter gak apa-apa. Tuh adik lu, ya gak apa-apa lah, yang gede-gede ngantuk, semprot lah. Aska gak ngantuk? Wah, cuci muka kalau ngantuk. Ngopi. Tuh, mana Andre? Senter aja yang pada ngantuk. Lu gak apa-apa. Bismillah. Udah lanjut. Itu pentingnya khilafiyah. Oke, kita lanjutkan. Minal ma'lumi, karena itu termasuk perkara yang bisa diketahui. Annal mismaro, bermula sesungguhnya mismar, yaitu paku. Huwa ya mismar. Mismar bener paku kan ya Kang? Iyalah. Karena kalau saya mah bahasa Semar, Sohisamir, Semar itu ya paku. Coba nanti cari. Kalau Simar ada juga mananya bergegas. Samir apa pakai sin, Simar. Wa ya sim al mismar al khariku, itu perkara yang mengoyak, yang merobek. Fahuwa, maka bermula mismar al fa'il itu sebagai pelaku, fa'il. Wa ingkana, dan sekalipun, innya goyah, bukan jika. Wa ingkana, dan sekalipun ada apa mismar mansuban itu dibaca nasab, itu innya namanya in goyah, bukan in syartiyah. Jadi jangan kalian cari jawabnya, nggak ada. Wasaubu, kalau kalian baca wasauba juga boleh,
atof kepada annal mismaro wa thauba dan sesungguhnya pakaian wa ya pakaian al makhruqu itu yang dikoyak fahuwa maka bermula at-thaub al maf'ulu itu yang dikerjakan maksudnya dikerjakan dikoyak wa ingkana dan sekalipun ada apa at-thaub marfu'an itu dibaca rofa fa'il lam yatamayyaz maka tidak bisa maka jika tidak ada penampilan pembeda apa fa'il dan maf'ul ta'ayyana maka menjadi nyata kalau bahasa fikihnya ta'ayyana maka menjadi wajib ain itu kalau bahasa fikih ta'ayyana maka menjadi nyata menjadi jelas apa raf'ul fa'ili membaca rofa wa nasbul maf'uli membaca rofa fa'il wa nasbul maf'uli dan menasobkan maf'ul nahwu doroba zaidun amron doroba telah memukul siapa zaidun zaid amron pada amr itla yu'rafu karena tidak bisa dikenal tidak bisa diketahui siapa al fa'ilu fa'ilnya minal maf'uli daripada maf'ul illa biraf'il awwali kecuali dengan membaca rofa lafaz yang pertama berarti apa zaidun wa nasbis tsani dan membaca nasab yang kedua. Udah segitu dulu dah. Masih banyak enggak? Lah udah jam 11 kurang 1/4 lantar tafsir Yasin enggak kebaca. Kurang dikit lagi apa ya? Biar beda halaman besok gitu loh. Ya dikit lagi dah biar beda halaman. Wa qauluna dan bermula ucapan kami bi harfin asliyin yaitu lafaz bi harfin asliyin. Mukhrijun itu mengecualikan li harfil jarri terhadap huruf jar az-zaidi yang berupa tambahan. Faya juzu maka boleh apa jarrul fa'ili mengejarkan fa'il bihi dengan harful jar az-zaid. Nahwu ma ja'ana mim basyir. Seperti firman Allah, ma ja'a tidaklah datang pada kami apa min basyirin. Itu minnya zaidah. Secara harfiah dia masih mengejarkan. Namun secara makna enggak ada maknanya, enggak ada artinya. Apa min basyirin orang yang memberi kabar gembira. Min perhatikan. Min menjadi huruf jar zaidah. Di antaranya adalah jatuh setelah nafi atau sibih nafi. Termasuk huruf jar. Wakafa billahi nasiro. Itu wakafa billahi itu zaidah. Wakafa billahi nasiro, wakafa billahi syahida. Itu huruf baknya zaidah. Itu terkecuali gitu loh. Fa'ilnya enggak dibaca rofa, tapi dibaca jar. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya ma ja'ana mim basyirin. Ma itu bermula ma itu nafiyatun huruf nafi. Ja'a bermula ja'a itu fi'lun madhin fi'il madhi. Wa na dan bermula na itu maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Mabniyun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Wa min dan bermula min itu harfu jarrin huruf jar zaidin yang tambahan. Wa basyirin dan bermula lafaz basyirin fa'ilu ja'a itu fa'ilnya ja'a. Marfu'un yang dibaca rofa bidhammati dengan dhammah. Al-muqad kalian ada alnya enggak? Ada yang pokoknya al. Karena itu bidhammati ya al-muqaddarati gitu loh. Ya kalau enggak ada alnya ya berarti muqaddaratan hali dikira-kirakan. Cuman yang paling pas ya al-muqaddarati kurang alnya, yang nulis kurang hopi udah gitu aja lah. Kan bidhammati kemarin kan adz-dzahirah al-muqaddaro itu kurang al gitu loh. Ala akhirih itu bangunin lah. Bangun ucok molor mulu ah. Cuci muka. Lah tidur baik.
Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya dhammah? Apa istighalul mahal? Repotnya posisi bi harokati harfil jarri dengan harokat huruf jar az-zaidi yang tambahan. Wa qauluhu al-madhkuru qablahu wallahu alam bisawab. Udah, sekarang ganti sedikit lah tafsir ya, besok lah. Kan itu berarti tinggal wa qauluhu ya, berarti halaman 59 kan. Oke, udah langsung anu dikit dah. Tafsir ya lumayan lah. Berapa? 10 menit. Tambahin 5 menit lah, 15 menit makan. Ya ngapain? Besok libur kan? Sekolah. Sekolah kok paling gurunya kok ngantuk ya enggak? Ada pelajaran apa enggak? Alah, si Pak lagi ngomong ada lupa Pak. Udah Pak, molor aja besok. Ya molornya di sekolahan. Yang penting masuk sekolah gitu loh. Yang mana sekarang halaman 7 ya? Halaman 6. Yang mana? In qadaro ila hukuma allati ta'budu alaihi ilam wat. Yang mana? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10 kali ah. Bunyinya apa tong? Faqala wa kana sam'un idza dakhala al-qulub bi dhikri wa yusalla kasaran fa dzara wa ayman alam latim faqala al-malik in qadara ila kuma ala anta bida ala yal mamwat aman nabi wa bilang faqala al-malik itu ya faqala maka berkata siapa al-maliku raja berkatanya begini benar itu inna ha huna sesungguhnya di sini apa yang inna maitan huna itu dekat wabi huna au ha huna asir ila danil makani wabihil kafasila apa yang inna maitan mayitan mayit benar itu ya mata yang mati siapa mayit mudhu sab'ati ayyamin semenjak 7 hari di sini kebetulan ada mayit yang udah mati 7 hari seminggu wa ini akhartuhu wa ini dan sesungguhnya saya itu akhartu menunda mengakhirkan siapa saya pada mayit maksudnya belum dikubur walam adfan dan belum mengubur siapa saya pada mayit hatta yarji'a sehingga balik siapa abu bapaknya mayit wakana dan ada siapa al abu bapaknya mayit itu ghaiban orang yang pergi faja'u maka datang siapa rasul plus sam'un tadi ilal mayit ke mayit waqat taghayyara hale betul-betul telah berubah apa launuhu warnanya mayit wah udah bengkak dia faja'ala maka melakukan siapa rasulani 2 utusan yat'wani pada berdoa siapa 2 utusan rabbahuma pada Tuhannya 2 utusan tadi waja'ala dan melakukan siapa sam'unu Simon sam'un yat'u itu berdoa siapa sam'un rabbahu pada Tuhannya sam'un sirron dengan sembunyi-sembunyi kan sam'un belum ngaku masih nyamar dia kan gitu faqama maka bangun siapa al-mayyitu mayit biidznillahi ta'ala dengan izinnya Allah ta'ala faqala begitu mayit bangun faqala maka berdiri faqala maka berkata siapa mayit inni qad muttu sab'ata ayyamin ini sesungguhnya saya qad muttu itu betul-betul telah mati siapa saya mundu sab'ati ayyamin sab'ata ayyamin dalam 7 beberapa hari saya udah mati 7 hari wa muttu dan mati siapa saya musyrikan hali keadaan musyrik fa'ud khiltu maka dimasukkan siapa saya kata mayit fi sab'ati audiyatin audiyah itu jamaknya wadin maknanya lembah
Oh. Itu af'ilatun itu seperti rohifun arghifah, to'amun at'imah, ghidaun aghdiyah. Tuh pembandingnya. Di dalam 7 beberapa tebing jurang minan nari dari neraka. Apa itu? Fa in uhadzirukum amma antum fihi, fa in uhadziru, maka ada fa ini apa enggak? Setelah nun ada ya-nya. Ada. Nah, itu kalau fa ini lebih enak. Kalau lebih enaknya fa inni, maka sesungguhnya saya itu uhadzirukum, gitu loh. Memberi peringatan siapa saya kum pada kalian semua, amma dari perbuatan antum yang bermula kalian semua, fihi itu di dalam ma. Saya mati 7 hari dan saya dimasukkan ke dalam 7 jurang neraka. Maka saya memberi peringatan kepada kalian semua dari apa yang telah kalian sembah. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian semua billahi kepada Allah. Tsumma qala, kemudian berkata siapa al-mayyitu mayyit, futihat abwabus sama, dibuka apa abwabus sama, pintu-pintu langit. Fa'idza, maka ketika itu futihat abwabus sama, nadhartu melihat siapa saya, ra'aitu melihat siapa saya, syaban pada pemuda, hasanal wajhi yang bagus wajahnya, yang tampan wajahnya, yaitu Nabi Isa. Yusaffi'u, yang memberi pertolongan siapa syab, liha ulai salasati, kepada mereka 3 orang itu, yaitu 2 utusan dan Sam'un. Kan penasaran rajanya, kan taunya raja kan cuma 2 orang, kok 3? Maka raja bertanya, fakola, maka bertanya siapa al-maliku raja, harokatin, waman as-salah satu. Lalu kalian bacanya waminal lagi, wamanis salah satu waman, dan itu siapakah as-salah satu, bermula 3 orang. 3 orang itu siapa? Lalu kata raja. Kola menjawab siapa mayit, menjawabnya begini, ahaduhum Sam'un wahadhani. Ahaduhum bermula salah satunya 3, Sam'unu itu Sam'un, wahadhani dan 2 orang ini, wa asyara dan memberi isyarah, menunjuk siapa mayit, ila sahibaihi, kepada 2 temannya Sam'un. Fata'ajjaba, maka takjub heran siapa al-maliku raja. Walamma alima, dan ketika mengetahui siapa Sam'un, anna kaulahu, pada sungguhnya ucapannya mayit, qad atharo, itu telah betul-betul mempengaruhi apa kauluhu, ucapannya mayit, fil maliki, dalam raja, akhbaro, maka mengkhabarkan siapa Sam'un pada Malik, bil hali, dengan keadaan yang sebenarnya. Wada'a, dan mengajak siapa Sam'un pada Malik raja, ilal islami, kepada Islam. Fa'amanna, itu kalian setelah nun ada alifnya, salah. Fa'amina, alifnya buang. Fa'amina, maka beriman. Saya kok salah. Fa'amina, maka beriman siapa al-maliku raja, fa'amana gitu ya, fa'amana gitu loh, maka beriman siapa al-maliku raja, wa amana. Nah, tulisannya sebenarnya sama sama itu, wa amana gitu kan, setelah nun tidak ada alif gitu loh. Wa amana, dan beriman siapa kaummu, kaumnya Malik raja. Wa kafaro, dan kufur siapa al-akhoruna, sekelompok yang lain. Walam yu'min, dan tidak beriman siapa al-akhorun. Waman lam yu'min, waman dan
barang siapa lam yu'min yang tidak beriman, siapa man, jawabnya man soha, maka teriak siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, alaihim atas man lam yu'min, sayhatan pada teriakan, fahalaku maka binasa siapa man. Nah orang yang nggak beriman, malaikat Jibril akhirnya teriak, ya teriakannya malaikat Jibril berubah menjadi puting beliung, terbang semua, mate, ngerti mate enggak? Ya tewas lah, jiun. Oh, wafi riwayatin jam 11 sudah, udah dikit lagi lah. Udah apa Pak, ngantuk nih gitu ya? Ya udah dah, masa cuman 10 menit bener-bener ini? Ya udah nggak apa-apa, kasihan tuh udah tepar, yang kecil-kecil. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa besok. Sampai mana tadi? Wafi riwayatin 4 titik itu ya, 4 dari bawah ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.